Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan tercapainya swasembada pangan dalam waktu singkat. Rangka menuju swasembada pangan, pemerintah berkomitmen untuk menghentikan impor sejumlah komoditas. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja perdananya ke Merauke, Papua Selatan. Pekerjaan Umum mengungkapkan dukungannya terhadap Astacita Presiden Prabowo mengenai swasembada pangan. Prabowo akan mengalihkan program food estate atau lumbung pangan dari Kalimantan ke Papua. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis pembangunan lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua Selatan. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Merauke, Papua Selatan dalam rangka Wanam itu nanti adalah program cetak sawah. Kami mau makan dari mana? Alam kami sudah rusak habis. Burung-burung di udara, bahkan sampai binatang yang di bawah tanah sudah digusur. Buaya rusa itu tidak ada lagi. Jadi kamu jadi apa? Anggap saja kami sudah mau mati. Di hamparan tanah luas Papua Selatan yang subur, berdiri mimpi besar bernama Food Estate, sebuah proyek ambisius yang menjanjikan kemandirian pangan bagi negeri ini. Namun di balik narasi harapan tersimpan dilema yang tak terelakkan. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekedar tempat hidup, ia adalah warisan leluhur, identitas, dan penopang keberlanjutan generasi. Tetapi kini tanah itu berubah menjadi ladang produksi skala besar, mengancam ekosistem yang telah lama terjaga. Di sisi lain, keberadaan food estate dianggap sebagai solusi bagi ketahanan pangan nasional. Pemerintah dan investor berargumen bahwa proyek ini akan membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong ekonomi wilayah. Namun suara masyarakat adat seringkali tenggelam. Mereka menyaksikan hutan yang hilang, lahan yang tak lagi produktif, dan kerusakan lingkungan yang mulai terasa. Lantas, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Dari Merauke menuju distrik Ilwayap, kami memulai perjalanan ini. Sebuah perjalanan untuk menemukan jawaban dari sebuah dilema yang menyentuh kehidupan banyak orang. Ini adalah upaya untuk merekam realitas di balik food estate. Sebuah kisah yang mencoba menggali dilema besar di antara kebutuhan pangan nasional dan keberlanjutan hidup masyarakat adat. Perjalanan ini bukan sekedar melihat dari dekat, tetapi mencoba memahami mengapa food estate membawa dilema besar dan bagaimana masyarakat adat di Wanam memaknai perubahan yang terjadi di tanah leluhur mereka. Keesokan harinya, setiba di distrik Ilwayap, tim kami langsung melanjutkan perjalanan ke berbagai lokasi. Kami bertemu dengan masyarakat yang terdampak, mendengarkan kisah mereka, dan menggali lebih dalam tentang tantangan hidup di tengah proyek food estate. Kita bicara masalah perusahaan yang sudah digusurin, Jonin Group. Jadi awalnya itu dia masuk itu tidak tanya-tanya, termasuk saya juga korban ini. Marga Moiwen atas nama Liborius Moiwen. Jadi dia tidak tanya. Jadi kita Marga Moiwen itu tidak terima, itu kita tolak.
Karena awalnya itu dia tidak sosialisasi betul. Dia langsung kasih turun alat-alat berat. Jadi kita kaget. Ini dia mau bikin apa? Dia langsung lengkap dengan anggotanya. Anggota tentara itu di bawah itu tidak tahu berapa pasukan yang dia kasih turun. Tidak tahu di sini mah perang kah? Atau dia mungkin bawa untuk kawali dia ini, orang ini, perusahaannya ini. Jadi dia mengganggu. Jadi ikan mau cari di mana? Salah satu harapan itu sudah dusun yang itu sudah yang digusur itu. Masih ada di tempat-tempat lain, tapi yang ini dekat dengan masyarakat. Malam dia pergi lobby center tuh. Dia dapat ikan, dia jual, dapat uang, taruh di pasar situ. Jadi itu yang dia ada kasih mati itu. Masyarakat hidup, biar dia makan uang sudah. Dia rusakkan apa kayu-kayu, sapu rawa itu yang lebih banyak yang di ini ya kasih hancur. Kalau marga ini dengan kurang, kalau saya itu rawa besar, sapunya kena. Tanah digusur, tanah aja gusur itu sudah. Jadi air juga tidak bisa mengalir. Baru ini nanti anak-anak pergi. Dia ada rusakkan itu apa itu tanah itu. Dia ada kasih tembus ke kali ini. Itu ada dampak atau tidak? Itu dia ada bongkar itu. Dia ada bongkar kali itu di pinggirannya. Ada tongkang itu. Uang itu sebentar saya itu macam angin. Ini kan bank hidup yang dia ada bongkar itu. Uang kalau habis kita pilih hari yang belikan, jual, dapat. Kalau yang ini tidak bisa habis. Utang itu bank hidup. Tinggal ambil saja. Yang penting kaki ringan. Ambil, jual, dapat uang. Jadi kita sebenarnya ini tidak perlu untuk mau bikin pembangunan sampai kasih rusak hutan. Setelah nanti kalau kasih rusak ini kita mau kemana? Makanya sampai saat ini masyarakat Marin, pokoknya kita sudah bersuara. Kalau bicara Marin dari Kondo sampai Digul batas kampung saya ini. Jadi kita semua sudah bersuara, orang Marin. Tidak bisa Bapak datang dasarnya tabrak-tabrak, saya akan tabrak tanah kosong di sini. Ya. Makanya setiap Bapak mau bikin program apa untuk kesejahteraan kita bersama atau kesejahteraan orang Indonesia, mari kita duduk sebagai orang Indonesia, kita duduk bicara. Karena orang Indonesia ini punya aturan banyak. Hukum-hukum juga ada hukum perlindungan hutan, apa segala macam hukum perlindungan laut, apa semua. Semua lengkap sebenarnya. Jangan Bapak dong yang bikin aturan ini sendiri, habis itu lewat langgar aturan ini sendiri. Jadi makanya kita ini tidak mau terima kita hutan ini dibongkar. Terus sekarang kalau bongkar ini, bongkar untuk siapa? Siapa yang mau sejahtera dengan hal yang itu? Paling orang yang hari ini dia kasih turun alat dengan pemerintah saja. Nah, pasti kita hanya dapat berapa persen, mungkin 1% dari semua. Yang 12 100% ya kita pasti dapat 10% lah. Ya 90% itu kan pemerintah yang punya barang itu saja. Jadi sebenarnya kita tidak mendukung hal yang ini. Program yang ini kayak itu kita tidak perlu. Dengan adanya hutan saya itu kita sudah cukup. Ya itu malah kita lebih jaga hutan. Bukan macam Bapak dorang. Datang-datang langsung hajar takar ruang. Apakah mungkin terlalu sudah rasa diri besar? Siapa yang tidak bisa lawan saya? Jadi akhirnya bongkar menurut suka. Jadi kita sudah upayakan dengan segala macam cara
bikin sasi lah. Itu menurut budaya kita bahwa kalau sudah ada sasi berarti itu tanda larang. Tidak usah siapapun masuk, berarti harus kita duduk bicara di situ dulu. Tapi itu hanya percuma saja. Ya, itu sama saya kita tidak hargai orang lain lagi. Gitu. Sebenarnya itu tidak penting bagi kita. Jangan sampai pangan nasional ini datang, hancurkan kita pangan lokal ini. Berarti harus hilangkan kita punya sagu, hutan, kelapa. Jadi dari saya itu tidak penting untuk memasuki wilayah Marin sih, karena wilayah Marin sudah lengkap, tidak ada lagi yang kita butuhkan. Jadi begitu. Terus yang tadi dari awal saya sudah bicara itu karena semua yang kita membutuhkan itu mulai dari atribut kita. Nah, jika hutan habis, kanguru hilang, kayu-kayu pohon kayu yang kulitnya kita ambil untuk bikin cawat apa perhiasan akan punah, dan disitulah budaya kita hilang. Yang saya mau bilang dari hati ini jujur, kita orang Marin pokoknya dari Kondo sampai Digul ini tolak. Tolong dihentikan aja. Karena hutan ini sudah tidak banyak lagi. Kalau kita bicara soal Marin, mungkin hutan yang paling banyak itu di pinggiran ini saja. Dari sana itu Asiki, Desa Ajar, segala macam sampai Muting sana. Hutan yang tersisanya di sini saja. Sehingga mungkin ini yang akan jadi jaminan untuk kita Marin dari Kondo sampai Digul sini. Ya. Di semua pemerintahan yang ada ini kita bersuara. Bahkan sampai PJ turun, kita bilang PJ baru, ya mudah-mudahan dia bisa bawa aspirasi kita ini. Ya sampai hari ini juga tidak ada. Ya. Itu sudah kalau kita bicara soal ini, yang sekarang ini yang udah bilang apa, udah mau bangun dan dorong kasih rusak hutan semua ini. Ya itu sudah jelas. Kita ke belakangnya, ke depan ini kita orang Papua akan habis, punah. Dan kita anak-anak ini tidak akan sekolah. Mungkin ada yang lebih pintar dari kata-kata saya, atau dia lebih berpikir lebih mantap, dia sudah pintarmu itu kau bawa kemana kah? Karena orang ini dari Kondo sampai Digulin dia punya budaya itu sendiri, dan dia lengket di hutan. Malah lebih nyaman dia hidup di hutan, tidak ada gangguan. Jadi begitu. Rusa yang kemarin babi kita masih bunuh di pinggiran kampung ini, tidak perlu kita hari ini kita harus jalan ke belakang Sungai Digul sana. Ya, apalagi pemerintah itu harus bijak melihat hal-hal yang seperti ini. Atau pengaduan yang kita hari ini ada mengadu, ya tolong didengar. Ya, kalau tidak mau dengar sudah tidak usah anggap kita siapa lagi. Atau orang masih mau, atau punya masyarakat masih di bawah sudah. Pemerintah saya tidak hargai kita masyarakat. Jadi pemerintah anggap saja kau tidak ada masyarakat di bawah sini. Kalau kau ada masyarakat pasti kau sudah akan bicara baik-baik dengan masyarakat. Tidak cukup berbagi cerita dari beberapa orang, tim kami kemudian berlanjut mendengarkan suara perempuan adat. Mereka adalah penjaga tradisi dan keseimbangan yang turut merasakan dampak mendalam dari proyek food estate pada kehidupan dan tanah leluhur mereka. Beda dengan sekarang ini, ada yang laku, ada yang tidak laku, tempat pulang saja. Jadi dengan satu harapan ini sekarang sudah ada proyek jalan yang sekarang ini, jadi masyarakat harapannya bahwa nanti orang bisa beli jualan, tapi sama saja. Kalau dulu boleh, dulu waktu masih ada Janmar, perusahaan ikan, jualan masyarakat ini laku juga. Ya masih jamin keluarga, anak-anak yang sekolah, masih biaya. Sekarang juga kita cari uang ini susah sekali. Sekarang ini saya jualan waktu masih ada Janmar, saya jualan dari jam 6, kadang sampai jam 10 saya pulang. Sebab pulang jualan kadang saya bawa pulang 1 ikat, 2 ikat,
beda sekali. Saya jualan dari pagi sampai sore, bahkan sampai jam 6 saya pulang. Ada yang tidak laku, saya mau pulang antero. Ada yang laku, saya pulang. Jadi jualan saya itu, jadi satu harapan itu, kita punya jualan masyarakat itu cuma di sayuran ini sudah. Kita bisa hidup, bisa jamin keluarga, anak-anak yang ada sekolah. Mana sekarang jualan sekarang ini bisa lihat ibu. Dari pagi saya ada datang jualan tapi baru laku satu saja. Baru laku satu saja. Bagaimana kita juga saingan dengan dari kota juga bawa datang jualan. Jadi bagaimana masyarakat punya jualan di sini mau laku. Sementara kalau jualan dari kota masuk, masyarakat jualan ini mati. Tidak ada pembeli yang beli. Jadi Mama Dora punya satu harapan cuma di jualan saja kita hidup di di perusahaan. Gitu saja. Kami bangsa perempuan, jarang kami melahirkan di rumah sakit. Jarang sekali. Itu di tahun 260-an, itu kami masih di kampung lama, Ilwayap. Itu biasa orang tua itu melahirkan di hutan. Melahirkan di hutan itu obat-obat alam sudah siap, daun-daun itu semua ada. Dan kami tidak bisa keluar dari rumah tersebut, kurungan, keluar dari tempat melahirkan. Bahkan sampai are-arenya kubur di tempat itu. Tempat itu yang menjadi sakral bagi kami. Jadi kami tidak bisa makan sayur sembarangan. Ada dia punya sayur khusus genemo. Itu pohon. Itu cuma di Papua saja pohon itu. Di mana-mana tidak ada. Jadi itu yang kami merasakan kehilangan. Karena tanah ini ibu kami. Kami meninggal, kami mati, kubur di tanah itu sudah. Terus pohon-pohon yang digusur, itu ada pohon berapa jenis itu. Itu kita bilang itu kayu bus. Dia punya kulitnya itu kita kupas, jadikan atap. Itu daun yang bulat. Terus ada yang daun halus begini. Kalau dia begitu tunas, mungkin sekitar panjang begini, kita ambil daunnya baru kita kucak baru diirup. Itu macam kita batuk beringus pilek. Itu menjadi obat alam. Jadi ada tempat-tempat sakral macam tempat peninggalan-peninggalan dari kita punya leluhur. Itu yang kita merasa duka di situ. Kehilangan semua. Dampaknya sudah yang kami merasakan sekarang. Tidak ada lagi hutan lindung untuk kita bisa melahirkan. Itu kehilangan ibu kami, kehilangan alam kami, kehilangan tempat kami. Begitu. Hutan adalah ibu kami, bumi adalah rumah kami. Allah sudah ciptakan tanah untuk kita olah tanah untuk makan minum dari tanah itu. Bahkan sampai kami mati kubur di tanah itu. Jadi tanah ini kami lebih butuh. Kami lebih butuhkan tanah ini. Bukan kita orang Papua saja, seluruh dunia. Karena kita mati kembali ke tanah. Kubur di tanah. Kalau dari Komnas HAM mereka jawab itu sudah melanggar HAM. Karena mereka tidak buat acara pembongkaran. Mereka langsung masuk gusur hutan. Jadi itu sudah melanggar HAM. Terus awalnya masuk juga tidak sosialisasi. Tanya, kami punya perjuangan ini sudah sampai di mana? Jadi Mama sampaikan kami punya perjuangan belum tuntas, masih proses masih berjalan. Kami belum ketemu titik terakhirnya. Karena ini masih simpang siur, belum pendekatan antara masyarakat dengan pihak daerah, dengan pihak perusahaan.
masukan dari masyarakat kemarin sebelum saya ke Jakarta, mereka punya pesanan bahwa kami harus tolak. Itu suara masyarakat seperti itu. Bukan suara pribadi saya sendiri, ini dari masyarakat bahwa kami tolak. Kalau upaya saya, seperti ini sudah. Karena masyarakat macam mereka ada yang panik juga. Paniknya karena begini, yang sekarang kerja di lapangan ini kan TNI, itu mereka panik. Tapi saya sering kasih tahu masyarakat, tidak usah panik. Kita pendekatan dengan mereka, baru kita bisa tukar pikiran begitu. Jangan kita rasa panik dengan mereka. Mereka itu cuma datang untuk mengawasi. Kalau sekarang ini kami mau cari ikan, cari makan. Tidak ada hutan lagi untuk kami mau cari makan karena hutan dan rawa yang di situ pada saat itu sudah digusur semua. Jadi sekarang kami mau cari makan di mana, kami mau tinggal di mana, mau kemana. Nah, itu yang kami sekarang perempuan Marin merasakan, Kondo Digul yang kami merasakan. Food estate bukan hanya tentang lahan dan produksi pangan. Ia adalah cerita tentang manusia, budaya, dan alam yang saling terhubung. Di distrik Ilwayap kami menemukan dilema yang nyata antara harapan besar pembangunan dan kenyataan pahit dampak yang dirasakan masyarakat lokal. Proyek ini mengingatkan kita pada pentingnya mendengar semua suara, termasuk mereka yang paling terdampak, karena pembangunan sejati bukanlah tentang angka dan target semata, melainkan tentang keberlanjutan, keadilan, dan penghormatan pada kehidupan. Dilema food estate adalah kisah yang belum selesai. Ini adalah panggilan untuk berpikir ulang, bertindak bijak, dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi semua.